Pendiri Kerajaan Buleleng, I Gusti Anglurah Panji Sakti atau yang bernama kecil I Gusti Gede Pasekan adalah seorang pangeran. Ia putra dari I Gusti Ngurah Jelantik, penguasa kerajaan Gel-Gel yang bertahta sejak tahun 1580 Masehi. Meskipun bertitel pangeran, Panji Sakti bukanlah putra mahkota karena ia bukan anak dari permaisuri. Ibunda Panji Sakti bernama Siluh Pasek Gobleg, istri selir I Gusti Ngurah Jelantik. Kelebihan Panji Sakti membuat ayahnya khawatir. I Gusti Ngurah Jelantik cemas jika suatu saat anaknya dan dari istri selir itu akan menggeser posisi pewaris tahta yang telah ditunjuknya, yakni putra mahkota dari permaisuri. Maka, ketika berusia 12 tahun, Panji Sakti diasingkan ke kampung halaman ibunya, yaitu di Desa Panji, wilayah Den Bukit, Bali bagian utara. Di Den Bukit, Panji tumbuh sebagai sosok pemimpin muda yang cemerlang. Ia berhasil menyatukan wilayah-wilayah sekitar Den Bukit, bahkan kemudian dinobatkan menjadi raja. I Gusti Anglurah Panji Sakti mendirikan kerajaan pada 1660 yang kemudian dikenal dengan nama Kerajaan Buleleng. Silsilah keluarga kerajaan Wangsa Panji Sakti. Raja pertama Gusti Anglurah Panji Sakti 1660 sampai akhir pemerintahannya 1697 sampai 99. Keterangan tidak diketahui. Lalu ada Gusti Panji Gede Danudarastra, awal pemerintahan dari 1697 sampai 99. Lalu akhir pemerintahannya 1732, anak dari Gusti Anglurah Panji Sakti. Lalu Gusti Alit Panji, awal pemerintahan 1732 sampai 1757 atau 65. Keterangan anak dari Gusti Panji Gede Danudarastra. Lalu ada Gusti Ngurah Panji, awal pemerintahan 1757 sampai 65. Akhir pemerintahan 1757-65. Keterangan anak dari Gusti Alit Panji. Lalu Gusti Ngurah Jelantik 1757 sampai 65. Akhir pemerintahan 1780. Keterangan anak dari Gusti Ngurah Panji. Lalu Gusti Made Singaraja 1793 sampai tidak diketahui. Keterangan keponakan dari Gusti Made Jelantik. Lalu ke Wangsa Karangsaem, tidak diketahui tetapi berakhir di tahun 1849. Ada Agung Rai, awal pemerintahannya tidak diketahui tetapi akhir pemerintahannya dari 1806. Keterangan anak dari Gusti Gede Ngurah Karangsaem. Lalu ada Gusti Gede Karang, awal pemerintahan 1806 sampai 1818, saudara dari anak Agung Rai. Lalu ada Gusti Gede Ngurah Pahang, awal pemerintahan 1818 sampai 1822. Keterangan anak dari Gusti Gede Karang. Lalu ada Gusti Made Okasori, awal pemerintahan 1822, akhir pemerintahannya 1825. Keterangan anak dari Gusti Gede Karang. Lalu terakhir Gusti Ngurah Made Karangsaem, awal pemerintahan 1825, akhir pemerintahannya 1849. Keterangan keponakan dari Gusti Gede Karang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riffi Aprialdi dari kelompok 4. Di sini saya akan membacakan tentang ciri khas keberagaman. 1. Keberagaman suku bangsa. 2. Keberagaman bahasa. 3. Rumah adat. 4. Pakaian tradisional. 5. Senjata tradisional. 6. Makanan khas. 7. Alat musik tradisional. Budaya Indonesia. 1. Beraneka ragam. 2. Unik dan memiliki makna berbeda-beda. 3. Tidak ada di negara lain. 4. Langka. Filosofi para Raja Buleleng. I Gusti Ngurah Panji Sakti 1660-1697 Masehi adalah raja pertama sekaligus pendiri Kerajaan Buleleng. Dirinya mendirikan Kerajaan Buleleng pada tahun 1660 yang kemudian semakin berkembang dan dikenal sebagai Kerajaan Buleleng. Kemampuannya yang sangat baik membuatnya dikenal sebagai raja yang membawa kejayaan dan kesejahteraan rakyatnya. Setelah wafatnya I Gusti Panji Sakti, sejarah Kerajaan Buleleng dilanjutkan oleh
Gusti Panji Gede Danudarasta 1697-1732 Masehi. Beliau adalah anak dari I Gusti Ngurah Panji Sakti yang diberi mandat melanjutkan kepemimpinan ayahnya. Sama seperti kerajaan pada umumnya, setiap pemimpin memiliki karakter yang berbeda-beda, sehingga gaya kepemimpinannya juga berbeda. Urutan raja pemimpin kerajaan Buleleng setelah Gede Danudarasta adalah I Gusti Alit Panji 1757 Masehi, Gusti Ngurah Jelantik 1757-1780 Masehi, Gusti Made Singgaraja 1793 Masehi, dan masih banyak lagi. Para pemimpin kerajaan Buleleng dilantik sesuai dengan urutan turun-menurun kerajaan Buleleng. Terbaru yang menjabat pada tahun 2004 adalah anak Agung Nguirah Brawida, I Gusti Anglurah Panji Sakti. I Gusti Anglurah Panji Sakti yang sewaktu kecil diberi nama I Gusti Gede Pasekan adalah I Gusti Ngurah Jalentik dari seorang selir bernama Sliruh Pasek Goblek, berasal dari desa Panji wilayah Den Bukit. I Gusti Panji memiliki kekuatan supranatural dari lahir. I Gusti Ngurah Jalentik merasa khawatir kalau I Gusti Ngurah Panji kelak akan menyisihkan putra mahkota dengan cara halus. Gusti Ngurah Panji yang masih berusia 12 tahun disingkirkan ke Den Bukit, ke desa asal ibunya, desa Panji. I Gusti Ngurah Panji menguasai wilayah Den Bukit yang menjadikan kerajaan Buleleng yang pengaruhnya pernah meluas sampai ke ujung timur Pulau Jawa, Balembangan. I Gusti Ngurah Panji Sakti wafat pada tahun 1704. Kemudian Buleleng mulai goyah karena perebutan kekuasaan. Dikuasai Mengwi dan Karangasem. Kerajaan Buleleng tahun 1732 dikuasai Kerajaan Mengwi, namun kembali merdeka pada tahun 1752. Selanjutnya jatuh ke dalam kekuasaan Raja Karangasem 1780. Raja Karangasem I Gusti Gede Karang membangun istana dengan nama Putri Singgaraja. Raja berikutnya adalah putranya yang bernama I Gusti Pahang Canang yang berkuasa sampai 1821. Kekuasaan Karangasem melemah. Terjadi beberapa kali pergantian raja. Tahun 1825 I Gusti Made Karangasem memerintahkan dengan patihnya I Gusti Ketut Jalentik sampai ditaklukkan Belanda tahun 1849. Pada tahun 1846 Buleleng diserang pasukan Belanda, tetapi mendapat perlawanan sengit. Pihak rakyat Buleleng yang dipimpin oleh Patih atau Panglima Perang I Gusti Ketut Jalentik. Pada tahun 1848 Buleleng kembali mendapat serangan pasukan Angkatan Laut Belanda di Banteng Jagaraga. Pada serangan ketiga tahun 1849 Belanda dapat menghancurkan Banteng ke Jagaraga dan akhirnya Buleleng dapat dikalahkan Belanda. Sejak itu Buleleng dikuasai oleh pemerintah kolonial Hindu Belanda. Berikut daftar raja-raja yang pernah berkuasa di kerajaan Buleleng. Wangsa Panji Sakti. Gusti Anglurah Panji Sakti, Gusti Panji Gede Danudarasta, Gusti Alit Panji, Gusti Anglurah Panji, Gusti Ngurah Jalentik, Gusti Made Singgaraja. Wangsa Karangasem, anak Agung Rai, Gusti Gede Karang, Gusti Gede Ngurah Pahang, Gusti Made Okasori, Gusti Ngurah Made Karangasem.
Wangsa Panji Sakti sekarang. Gusti Maderati, Gusti Ketut Jalantik, anak Agung Putu Jalantik, anak Agung Nyoman Putra Tisna, anak Agung Ngurah Ketut Jalantik, anak Agung Nyoman Panji Trisna, anak Agung Ngurah Brawida. Letak geografis Kerajaan Buleleng. Kerajaan Buleleng merupakan kerajaan Hindu-Buddha tertua di Bali. Kerajaan ini berkembang pada abad 9 sampai 11 Masehi. Kerajaan ini diperintah oleh dinasti Warmadewa. Kerajaan ini dapat dipelajari melalui prasasti Belanjong, Penampahan, dan Malata Gede. Kerajaan ini berpusat di Buleleng, Bali bagian utara. Kerajaan Buleleng terletak di pesisir pantai, yang menyebabkan Buleleng sering disinggahi kapal-kapal. Kerajaan ini didirikan sekitar pertengahan abad ke-17 dan jatuh ke tangan Belanda pada tahun 1849. Kerajaan ini dibangun oleh satu Gusti Anglurah Panji Sakti dari Wangsa Kepakisan dengan cara menyatukan seluruh wilayah-wilayah Bali Utara yang sebelumnya dikenal dengan nama Dan Bukit. 4. Letak geografis. Kota Singaraja merupakan bagian dari wilayah administrasi Kabupaten Buleleng. Batas-batas kota Singaraja adalah sebelah utara Laut Bali, sebelah selatan Desa Gitit, sebelah timur Desa Kerobokan, sebelah barat Desa Pemaron. Secara geografis, kota Singaraja terletak di 8 derajat 340 sampai 8 derajat 2300 LS dan 114 derajat 2555 sampai 115 2728 BT. Warisan sejarah. 1. Pura Penegil Dharma. Pura Penegil Dharma dibuat pada 915 Masehi yang merupakan komplek pura yang luasnya 1,5 hektar. Ada 5 bangunan pura besar. Di pusatnya dikelilingi oleh 8 pura lainnya. 5 pura tersebut ialah Pura Pucakinggiri Selatan, Pura Patipatangan Agung Utara, Pura Kartapura Tengah, Pura Taman Sari Mutareng Jagat Istana Dharmadiaksa Timur, dan Pura Kertanegara Mas Istana Para Raja. Pura Penegil Dharma tersusun dari sebongkah batu hitam yang sudah tua dan sangat kuno. Namun batu hitam ini ternyata memiliki sesuatu yang cukup magis dan religius. Karena saat kamu datang ke sana dan mulai bersembahyang di sana akan terasa sangat khusyuk. Pura Penegil Dharma adalah tempat di mana orang memohon kesabaran. Maka saat sembahyang dipuja ini harus dalam keadaan bersih lahir dan batin. Pura Penegil Dharma ini memiliki sejarah panjang dengan Ugrasena dan kedatangan Maha RSI Markandeya di Bali. Masyarakat di Bali dulunya mengenal Pura Penegil Dharma dengan nama Pura Penyusuhan. 2. Pura Tirta Empul. Salah satu peninggalan kerajaan Buleleng yang cukup indah dan wajib kamu kunjungi yaitu Pura Tirta Empul. Pura ini menjadi salah satu pemandian suci yang sangat terkenal di kalangan masyarakat Bali. Pura Tirta Empul diketahui didirikan sejak tahun 967 Masehi oleh Raja Sri Kandrabaya Warmadewa. Pura Tirta Empul sendiri memiliki arti air dari tanah, di mana air dari Tirta Empul memang menyembul keluar. Nama Pura Tirta Empul sendiri ternyata diambil dari nama mata air yang berada di dalam pura. Air yang mengalir keluar dari Pura Tirta Empul ini akan mengalir hingga ke arah Sungai Pakarisan. Dahulu pura ini digunakan pada saat ingin melepaskan ikatan dari dunia materi dan hidup lebih sederhana. 3. Prasasti Belanjong. Prasasti Belanjong adalah salah satu peninggalan dari kerajaan Buleleng yang cukup unik. Prasasti Belanjong ini cukup berbeda dengan prasasti lainnya, karena prasasti ini ditulis dalam 2 macam huruf. Huruf pertama yaitu huruf Pranagari yang memakai bahasa yang berasal dari zaman Bali kuno.
Bahasa kedua yaitu bahasa Kawi yang menggunakan bahasa Sanskerta. Prasasti Blanjong adalah prasasti yang dikeluarkan oleh Sri Kesari Warmadewa yang merupakan seorang raja Bali. Dalam prasasti Blanjong juga ditemukan kata Walidwipa, di mana arti kata tersebut adalah sebutan untuk Pulau Bali. Prasasti ini memuat berbagai tulisan mengenai sejarah mengenai Pulau Bali yang tertua. 4. Prasasti Malet Gede berada di Pura Penataran Mele Tengah. Prasasti ini ditemukan oleh M.M. Soekarto K. Atmodjo yang ditemukan pada tanggal 27 Februari 1965. Pada baris pertama, prasasti Malet Gede ini tertulis mengenai angka saka 835 dan bulan Phalguna. Baris kedua berisikan nama-nama tokoh. Sayangnya tulisan ini sudah sulit untuk bisa dibaca. Tapi ada tulisan yang terbaca dan dipercayai tertulis nama Sri Kesari Warmadewa. Baris ketiga menyebutkan nama musuh dan di baris keempat berisi tulisan Kadia Maksa. 5. Prasasti Penempahan. Pada prasasti Penempahan di baris pertama tertulis bulan Phalguna. Hanya tahunnya saja yang tidak terbaca. Di baris kedua menyebutkan nama Raja Sri Kaisari. Di baris ketiga menyebutkan musuh-musuh sang raja. Di baris keempat berisikan ungkapan Kadia maka iki ditunggalan. Prasasti Penempahan dipercaya berasal dari masa Bali klasik di mana budayanya dahulu adalah Hindu-Buddha. Masyarakat kebudayaan Kerajaan Buleleng. 3 tradisi Buleleng diterapkan sebanyak 3 tradisi warga Kabupaten Buleleng. Bali ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda nasional oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui tim ahli BPTB dalam sidang pleno secara virtual. 3 produk budaya tersebut adalah keterampilan dan kemahiran kerajinan tradisional lukisan kaca, desa PH, tradisi dan ekspresi lisan mengguak-guakan, desa Panji serta adat istiadat masyarakat Nusa Bukakak. Setelah ditetapkan menjadi BPTB, Dinas Kebudayaan Buleleng akan melakukan seminar atau webinar untuk menyebarluaskan hasil penetapan itu agar masyarakat menjadi tahu dan lebih paham. Pada 2021 akan dilakukan proses pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan 3 BPTB nasional ini. Selain 3 BPTB itu, sebelumnya ada 4 BPTB nasional dari Kabupaten Buleleng. Jadi, ada 7 BPTB di Kabupaten Buleleng, dan kami akan melestarikan BPTB nasional tersebut melalui berbagai program. Sasaran prioritas dari pengembangan dan pelestarian BPTB ini adalah kalangan milenial agar remaja-remaja di Kabupaten Buleleng menjadi lebih paham dan tahu akan kebudayaan di Buleleng. Kekuasaan Kerajaan Buleleng. Pada kisah sejarah Kerajaan Buleleng, kerajaan yang satu ini berpusat di Bali Utara yang merupakan kampung halaman ibu dari Gusti Ngalurah Panji Sakti. Saat itu dirinya kembali ke kampung halaman sang ibu karena perintah dari ayahnya, yaitu Gusti Ngurah Jelantik. Karena kecerdasannya, Gusti Ngalurah Panji Sakti berhasil menguasai dan menyatukan seluruh wilayah Bali Utara. Kekuasaan Kerajaan Buleleng yang awalnya hanya berada di bagian utara Pulau Bali makin meluas hingga wilayah Banyuwangi dan Pasuruan. Daerah kekuasaan yang luas hingga ke Jawa Timur membuat kerajaan ini merengkuh masa kejayaannya pada kepemimpinan raja pertama, yaitu Gusti Panji Sakti. Kerajaan Buleleng merupakan salah satu kerajaan di Pulau Dewata Bali, berdiri pada 1660 Masehi. Sejarah runtuhnya kerajaan ini disebabkan oleh serangan dari Belanda yang terangkai dalam Perang Bali I pada 1846 hingga 1849 Masehi. Berikut ini saya akan menjelaskan tentang runtuhnya kerajaan Buleleng. Serangan Belanda pertama pada 1846 masih mampu ditangkai oleh pasukan Buleleng di bawah pimpinan Gusti Jelantik. Menurut Robert Pringle dalam A Short History of Bali 2004, Belanda saat itu berkekuatan 2.400 orang tentara. Awal tahun 1848, Gusti Jelantik menggerakkan pasukan untuk mengusik Belanda secara gerilya atau pos-posan dan kapal-kapal Belanda menjadi sasarannya. Belanda membalas, tapi selalu gagal berkat siasat jitu yang diterapkan oleh Gusti Jelantik.
Sepanjang tahun 1848 itu, Buleleng berkali-kali meraih kemenangan yang membuat Belanda harus mundur dari Bali untuk kedua kalinya. Tak ingin kalah lagi, Belanda kemudian menerapkan taktik sebagai andalannya, yaitu Divide et Impera alias adu domba. Tahun 1849, Belanda menyusupkan utusan untuk menghasut dan memecah belah kekuatan rakyat Bali, termasuk Buleleng. Ide anak agung perjuangan rakyat dan raja-raja menentang kolonialisme Belanda 1808 sampai 1908 atau 1989 menyebutkan Belanda menebar isu bahwa sebagian kerajaan di Bali sudah ditaklukkan. Kabar bohong ini membuat Buleleng cemas. Pasukan gabungan Buleleng tak fokus karena khawatir, bahkan tidak sedikit meninggalkan benteng pertahanan mereka di Jagaraga. Belanda memanfaatkan betul situasi ini. Pagi-pagi buta, tanggal 15 April 1849, Jagaraga digempur dari dua sisi, yaitu depan dan belakang. Pihak Buleleng tidak siap menerima serangan besar ini. Korban tewas berjatuhan dan warga ditawan. Surya dalam buku berjudul Bali 2021 mengungkapkan Gusti Jelantik terpaksa mundur ke Gunung Batur. Namun, dalam perjalanan dan dalam kondisi terluka serta dikejar-kejar pasukan Belanda, ia bertahan dan akhirnya gugur. Setelah kematian Gusti Jelantik, Buleleng jatuh ke tangan kekuasaan dan menjadi wilayah kekuasaan pemerintahan kolonial Hindia Belanda di Nusantara. Daftar Raja Buleleng: Wangsa Panji Sakti, Gusti Alugrah Panji Sakti, Gusti Panji Gede, Danudara Sastra, Gusti Alit Panji, Gusti Ngurah Panji, Gusti Ngurah Jelantik, Gusti Made Singaraja, dan ada juga Wangsa Karangsemen. Ada Anang Gunung Rai, Gusti Gede Karang, Gusti Gede Ngurah Pahang, Gusti Made Oktasori, Gusti Ngurah Made Karangsemen.